Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Kirani, NIM 20482011118. Saya berasal dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi Kimia Farmasi Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI MSI. Materi pertama, saya akan menjelaskan sulfonamida. Sulfonamida merupakan golongan obat-obatan yang memiliki gugus fungsi sulfonamida. Golongan obat ini ada yang memiliki sifat antimikroba dan ada juga yang bukan antimikroba. Contoh obat sulfa yang tidak memiliki aktivitas antimikroba yaitu sultiam yang digunakan sebagai antikonvulsan, sulfonilurea sebagai antidiabetik, dan metolazon sebagai diuretik. Alergi terhadap sulfonamid sering terjadi. Insiden keseluruhan dari reaksi obat yang merugikan terhadap antibiotik sulfa sekitar 3%, atau angka ini dekat dengan kejadian alergi karena penisilin. Maka, obat yang mengandung sulfonamida diresepkan dengan hati-hati. Berdasarkan penemuan tersebut, disintesis berbagai macam obat di mana berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida, SO2-NHR pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Daya kerja umumnya bakteri stabil, tapi pada kadar tinggi dalam urin, daya kerjanya bakterisid. Kuman yang sensitif terhadap sulfonamida secara in vitro yaitu Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, Vibrio cholerae, dan beberapa protozoa lainnya. Sifat fisik sulfonamida secara organoleptis, zat padat berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berasa atau pahit, tidak berbau, tidak higroskopis. Kelarutannya umumnya tidak larut dalam air dingin, namun larut dalam air panas, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkali hidroksida, dan tidak larut dalam eter dan kloroforum. Sifat kimia sulfonamida yang pertama afoter, yaitu zat yang dapat bereaksi sebagai asam dan juga dapat bereaksi sebagai basa. Yang kedua asam lemah dengan rentan nilai pKa yaitu 4,8 sampai 8,6. Salah satu contoh golongan obatnya yaitu sulfanilamid 10,4. Sintesis telah dilakukan studi sintesis senyawa sulfonamida dari senyawa metil-eugenol. Senyawa sulfonamida digunakan sistemik untuk mengobati dan mencegah beberapa penyakit infeksi dan tergolong obat antibiyotik paling banyak digunakan terkait dengan banyaknya kejadian infeksi bakteri seperti infeksi saluran, infeksi mata, dan pada usus. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa metil-eugenol sulfonat dengan menggunakan asam klorosulfonat dan mensintesis senyawa sulfonamida menggunakan amonia. Reaksi yang pertama dengan asam karboksilat. Sulfonamida ditambah reaksi, yaitu 1 gram PDAD dilarutkan dalam 20 ml HCl2n ditambah air sampai 100 ml. Cara melakukannya, sedikit sampel padat atau larutan dalam HCl pada plat tetes ditambah 1 tetes per reaksi, maka akan berubah warna menjadi kuning juga sampai merah juga. Bahkan dapat dilakukan pada objek gelas untuk melihat bentuk kristalnya. Yang kedua, uji diazotasi dengan menggunakan reaksi NaNO2 1% dalam air dan larutan benaftor 4% dalam NaNO2 2N. Cara melakukannya, larutkan sedikit sampel dalam HCl2N bila perlu dengan pemanasan, ditambah 1 tetes larutan NaNO2 dan 1 tetes larutan benaftor, maka akan berubah warna menjadi merah terang atau merah jingga. Yang ketiga, uji indofenol. Sedikit zat dilarutkan dalam NaOH2n ditambah setengah mililiter air dan sedikit fenol kristal, lalu dididihkan dan didinginkan, kemudian ditambah sedikit kaporit atau larutan NaOCl encer. Warna tergantung pada zat yang diperiksa. Mekanisme kerja sulfonamida berdasarkan antagonisme saingan membutuhkan lama aminobenzoik asid untuk membentuk asam folat tetrahidrofolik asid. Kemudian asam folat digunakan untuk sintesis kulit dan DNA atau RNA. Lalu sulfonamida menyaingi bata dengan menghambat
menyebabkan nyeri dan gatal-gatal, vasodilatasi pembuluh yang menyebabkan kemerahan dan rasa panas di wajah, menurunnya resistensi perifer dan tekanan darah, memperkuat sekresi asam lambung, ingus, kelenjar ludah, dan air mata. Keadaan normal jumlah histamin dalam darah 50 mikrogram per liter, sehingga efek tersebut tidak nyata. Reseptor histamin terdiri dari 4. Reseptor histamin 1 sebagai peredaman AMP terdapat pada otak manusia, saluran pernafasan, saluran gastrointestinal, dan sistem kardiovaskular. Reseptor histamin H2 sekresi asam lambung terdapat di berbagai jaringan sel miokardial dan membran sel parietal mukosa lambung. Reseptor histamin H3 neurotransmission atau transmisi saraf untuk meregulasi sistem pelepasan histamin ke sistem saraf pusat terdapat di jaringan saraf. Reseptor histamin H4 imunomodulasi paling banyak terdapat di sel basofil dan sumsum tulang. Antihistamin adalah obat yang mengantagonis atau mencegah pelepasan kerja histamin terhadap reseptornya. Antihistamin biasanya digunakan untuk mengobati reaksi alergi. Antagonis histamin, ada antagonis H1 dan ada antagonis H2. Antagonis reseptor H1 blocker tidak memblok produksi antibodi, tetapi memblokir H1 dengan menciutkan memiliki saluran cerna, karbon, dan rahim terhadap hidung saraf, sehingga menyebabkan gatal-gatal. Antikolinergik, antiemetis, daya penekanan sistem saraf pusat yang bersifat sedatif, antiserotonin, dan lokal anestetik. Contoh obatnya difenidramin dan promethazine. Antagonis reseptor H2 blockers. Antagonis H2 dengan berkurangnya hipersekresi asam klorida dan juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Contoh obatnya simetidin dan ranitidin. Sifat umum antihistamin. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu aminoakilator, diamin, propilamin, dan fenotiazin. Antihistamin umumnya bersifat basal karena adanya eversia bebas, tidak larut dalam air. Dalam bentuk basal larut dalam kloroform dan pelarut organik. Rasanya pahit. Larut dalam arsenal menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Ikut menguap dengan destilasi ulang. Reaksi warna. Yang pertama ada bitter, velvet, light. Kedua FeSH3 menghasilkan warna jingga kuning. Yang ketiga H2SO4 menghasilkan warna merah, kuning tua, kuning, merah, kuning dengan bentuk jingga. Yang keempat HNO3 menghasilkan warna kuning dengan bintik jingga, kuning, kekuningan, kuning, dan ada gas. Yang kelima reaksi Marquis, 2 tetes formalin ditambah H2SO4 pekat menghasilkan warna ungu, kuning muda, kuning. Yang keenam reaksi Fauchery, larutan 1% NH4 dalam H2SO4 pekat menghasilkan merah violet, merah ungu, kuning kenari, kuning dengan bintik coklat, coklat hijau violet, dan merah jingga. Yang ketujuh reaksi Mandelin dengan reaksi NH vanadat dalam air ditambah H2SO4 pekat. Yang kedelapan reaksi Carpenfield, larutan sampel dalam air ditambah NaOH menghasilkan warna biru hijau. Yang kesembilan PDAB dengan menghasilkan warna kuning. Bakteri yang ketiga yaitu barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, menimbulkan kejenuhan, dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi. Mekanisme kerja barbiturat. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. Gamma aminobutyric acid adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat inhibitor seleksi dan tabrakan neurologis yang tidak menguntungkan. Kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain tanpa kendali. Turunan barbiturat juga bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks cerebral.
Sifat-sifat umum barbital. Sukar larut dalam air, kecuali garamnya Na bereaksi asam lemah. Ada dalam dua bentuk keto, tak larut dalam air, dan bentuk enol, larut dalam air. Bentuk keto tidak larut dalam pelarut kloroforum, ester, dan etil asetat. Garam Na dalam ikutan hidrolisa menjadi barbital yang mengendap. Barbiturat mudah menembus sistem saraf pusat, dapat menyublim, tergantung pada tekanan, suhu, dan jarak sublimasinya. Reaksi. Yang pertama, reaksi pari. Pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO. Contohnya phenobarbital atau mineral menghasilkan warna ungu terang. Barbital warna ungu, nitroinatrium warna biru. Yang kedua, reaksi Zucker. Pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan CO. Contohnya barbital menghasilkan warna ungu dan nitroinatrium menghasilkan warna biru. Yang ketiga, reaksi Bucci-Paria menghasilkan warna ungu biru. Yang keempat, zat ditambah piridin, isoprofilamin dalam CaCl3 ditambah larutan CuSO4 lalu dikocok sehingga menghasilkan lapisan kloroforum yang berwarna ungu. Yang kelima, reaksi kristalisasi atau pengendapan dengan menggunakan aseton dan air. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.